Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tripuspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Paradigma Hukum. Sejak zaman Yunani kuno, pemikiran tentang hukum telah berkembang. Plato dan Aristoteles membahas hubungan antara hukum, keadilan, dan negara. Pemikiran mereka menjadi landasan bagi banyak teori hukum modern, termasuk pandangan tentang hukum sebagai alat untuk mencapai kebaikan bersama. Pada abad ke-17 dan ke-18, dengan munculnya paham pencernaan, muncul perbedaan yang tajam antara hukum alam atau natural law yang bersifat universal dan berasal dari kodrat manusia, dan hukum positif yang dibuat oleh negara dan berlaku dalam masyarakat tertentu. Perdebatan ini menghasilkan pandangan bahwa hukum tidak hanya berlandaskan pada norma-norma moral, tetapi juga pada ketentuan yang dibuat oleh otoritas negara. Proses industrialisasi, perubahan struktur masyarakat, dan perubahan politik di Eropa pada abad ke-17 membawa dampak signifikan terhadap paradigma hukum melalui kodifasi hukum seperti KUH Perdata di Prancis mendorong perkembangan teori-teori hukum yang lebih formal. Seiring pertumbuhan ekonomi dan kapitalisme, hukum juga muncul beradaptasi dengan kebutuhan baru seperti hak individu, perlindungan properti, kontrak, dan pasar bebas. Hal ini melahirkan pandangan bahwa hukum harus melayani kepentingan ekonomi dan memastikan stabilitas pasar. Kolonialisme dan globalisasi hukum membawa paradigma hukum barat ke berbagai belahan dunia. Negara-negara bekas jelajah seiring mengadopsi sistem hukum yang berasal dari negara kolonial mereka, seperti hukum Inggris di negara-negara bekas jajahan Inggris atau hukum Belanda di Indonesia. Pada abad ke-20 muncul kritik terhadap dominasi paradigma hukum positif yang ditangkap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pendekatan-pendekatan baru seperti hukum kritis, feminis, dan postkolonial mencoba memperkenalkan perspektif yang lebih inklusif dan sensitif terhadap ketidakhadilan struktur dan masyarakat. Jadi itulah latar belakang dari paradigma hukum. Baik, di sini kita masuk ke pembahasannya. Apa itu paradigma? Nah, di sini ada gambar dan bisa kita lihat. Paradigma itu kemampuan seseorang berpikir, harus mempunyai paradigma dalam dirinya, sebab hal ini adalah bagian dari pola disiplin intelektual, di mana paradigma merupakan sebuah model atau teori ilmu pengetahuan untuk menjadi dasar untuk seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya, membentuk kerangka pemikiran yang mendekati dan terlibat dengan berbagai macam hal dengan orang lain. Paradigma merupakan yang artinya suatu model atau pola, cara pandang orang terhadap diri dan juga lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir atau kognitif, bersifat atau afektif, dan bertingkah laku. Selain itu, paradigma juga bisa berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, terlebih dalam disiplin intelektual. Baik, di sini kita ada pengertian paradigma menurut para ahli. Yang pertama, Thomas Kuhn. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ini melalui bukunya yang berjudul Die Geschichte of Civilized Revolution.
Menurutnya, arti dari paradigma sendiri adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar dan juga landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar pada ilmuwan dalam melakukan studinya. Yang kedua, Robert Verdin. Menurutnya, pengertian paradigma merupakan sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai sebuah titik tolak pandangannya dan membentuk suatu citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga menentukan cara menangani realita tersebut. Yang ketiga, C.J. Richardson. Menurutnya, paradigma yaitu suatu acuan ataupun dasar pikiran yang bersifat filosofis dalam pelaksanaan suatu motif ataupun tujuan. Yang keempat, ego gaubah. Menurutnya adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupannya. Yang kelima, Ormond. Menurutnya, cara yang paling mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan juga melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus mengenai realitas. Dan terakhir, Baker. Menurut si Baker ini, paradigma adalah sekumpulan dari seperangkat aturan yang menetapkan ataupun mendefinisikan batas-batas, di mana istilah ini juga menjelaskan tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas tersebut untuk bisa berhasil. Jadi itulah pengertian paradigma menurut para ahli. Ada juga paradigma dalam negara. Salah satu paradigma yang umum digunakan adalah paradigma Pancasila, khususnya di Indonesia. Pancasila sebagai sebuah paradigma yang artinya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalani segala aspek kehidupan. Hal tersebut juga menyertai berbagai macam permasalahannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Paradigma Pancasila akan dipakai dalam proses pembangunan nasional demi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan cara memanfaatkan kemajuan iptek dan juga memperhatikan tantangan global. Hal tersebut mengacu pada kepribadian bangsa dan juga nilai-nilai luhur universal untuk bisa mewujudkan kehidupan bangsa yang mandiri, berdaulat, berkeadilan, sejahtera, dan maju dengan kekuatan moral dan juga etika. Adapun salah satu contoh yang menjadi Pancasila sebagai paradigma yaitu pada saat proses pembangunan hukum. Di dalam proses pembangunan hukum tersebut, aspek seperti perlindungan HAM, adanya susunan kewarganegaraan dan juga pembagian tegas dalam ketatanegaraan harus ada. Sehingga Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai makna sebagai keyakinan dasar yang dijadikan sebuah pedoman dalam pencernaan, pelaksanaan, pengawasan, dan hasil dan pembangunan nasional. Pancasila sendiri merupakan dasar, pedoman, dan juga tujuan pembangunan nasional. Contoh-contoh paradigma. Ada paradigma rekonstruksi teori, paradigma piramida, dan paradigma kuantitatif. Ada juga paradigma siklus empiris dan paradigma dedukasi atau induk. Macam-macam paradigma. Yang pertama ada paradigma politik. Merupakan pandangan mendasar dan juga umum yang menuntun seseorang dalam berpikir dan juga bertindak di bidang politik. Kedua, paradigma ekonomi. Berbagai hal yang berkaitan dengan yang bisa mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan berpikir. Ketiga, paradigma sosial dan budaya. Adalah pandangan dasar yang bersifat filosofi yang mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan juga berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, paradigma hukum.
adalah pandangan dasar masyarakat terhadap hukum yang berlaku, sehingga akan mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai hukum. Kelima, paradigma bidang kehidupan antar agama adalah pandangan dasar dan umum yang mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan juga bertindak sesuai dengan ajaran agamanya serta saling menghargai satu sama lain. Jadi itulah macam-macam paradigma yang bisa kita ambil pelajarannya. Kita masuk ke poin B, paradigma hukum. Paradigma hukum merujuk pada pandangan atau kerangka pikir yang berdasar cara kita memahami dan mengaplikasikan hukum dalam masyarakat. Ini mencangkup asumsi dasar, nilai-nilai dan teori yang membentuk cara hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dikembangkan. Paradigma hukum mengacu pada cara atau pendekatan dasar memahami dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Atau pandangan pola pikir dominan yang mempengaruhi teori praktik institusi hukum. Paradigma hukum berkembang seiring waktu dan seringkali dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, ekonomi pada suatu periode tertentu. Jadi paradigma hukum ini dia berkembang dengan seiring waktu. Paradigma hukum kita bisa memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan hukum dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Seiring dikaitkan dengan paradigma ilmiah yang diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya The School of Conflict Resolution yang mengacu pada cara-cara paradigma mencerminkan cara pandang terhadap prinsip-prinsip hukum, sumber hukum, serta hubungan antara hukum dengan masyarakat. Secara rinci, paradigma hukum dibagi menjadi beberapa kategori yang mencerminkan pendekatan atau aliran tertentu dalam teori hukum. Nah, di sini kita ada beberapa poin. Yang pertama, paradigma politisisme hukum. Definisinya, hukum dipandang sebagai peraturan yang diterapkan oleh otoritas yang sah, seperti negara yang mengatur perilaku hukum. Fokusnya menekankan pada norma-norma hukum yang tertulis dan pemisahan antara hukum dengan moralitas. Hukum hanya sah jika sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh badan yang berwenang. Ciri-cirinya menganggap hukum sebagai sistem normatif yang terdiri dari aturan yang tegas dan jelas, fokus pada kepatuhan terhadap norma hukum positif. Pemisahan antara hukum dan moralitas. Jadi itulah yang dimaksud dengan paradigma politisme hukum. Yang kedua, paradigma naturalisme hukum atau aliran hukum alam. Definisinya, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersumber dari nilai-nilai moral dan prinsip yang ada dalam alam semesta yang dapat ditemukan dengan menggunakan akal manusia. Jadi fokusnya ini dia menekankan hubungan antara hukum dan moralitas serta mencari norma hukum yang berhubungan dengan keadilan universal. Adapun ciri-cirinya menganggap bahwa hukum seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip moral atau nilai alamiah dan bersifat universal, memiliki dasar filosofi yang berusaha menyatukan hukum dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku secara universal, dan menekankan keadilan dan hak asasi manusia. Kita masuk ke poin 3, paradigma realisme hukum. Definisinya menyatakan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang ideal, tetapi merupakan sesuatu yang sebenarnya terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Fokusnya menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana keputusan-keputusan hukum dibuat oleh hakim atau pengambil keputusan lain. Ciri-cirinya mempertanyakan perbedaan antara hukum yang tertulis dan bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Dan kedua,
menekankan faktor-faktor non-teknis seperti interpretasi hakim, mengalami praktis dan kondisi sosial yang menerapkan hukum. Kita masuk ke poin 4. Paradigma kritis atau critical legal students. Definisinya, pendekatan ini menilai bahwa hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat dan tidak selalu berfungsi untuk mencapai keadilan. Fokusnya menganalisis hukum dan perspektif kekuasaan dan dominan sosial serta mengungkap asumsi dasar dalam belum yang diterima secara luas. Ciri-cirinya mengkritik bahwa hukum tidak netral dan seringkali merefleksikan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat. Yang kelima, paradigma feminisme hukum. Definisinya, pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan isu-isu gender, terutama bagaimana hukum seringkali merugikan perempuan atau memperkuat ketidaksetaraan gender. Fokusnya itu dia menyoroti bagaimana hukum dan sistem peradilan memperlakukan perempuan dan kelompok marginal lainnya serta bagaimana hukum dapat diubah untuk menciptakan kesetaraan gender. Ciri-cirinya mengkritik hukum yang bersifat patriarkal dan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dalam sistem hukum. Dan ada juga menekankan pada reformasi hukum untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mendukung hak-hak perempuan. Dan kita masuk ke poin 6, paradigma hukum sosial atau sociological jurisprudence. Ketujuh, paradigma hukum ekonomi atau law and economics. Kedelapan, paradigma postmodernisme hukum. Jadi itulah pengertian paradigma menurut teori. Paradigma hukum mencerminkan pandangan dasar tentang apa itu hukum, bagaimana hukum seharusnya diterapkan, dan tujuan hukum itu sendiri. Setiap paradigma memiliki pendekatan dan teori yang berbeda dalam memahami hukum dan perannya dalam masyarakat. Sering dengan perkembangan zaman, paradigma hukum terus berkembang menggambarkan kompleksitas dan dinamika hubungan antara hukum, moral, dan masyarakat. Beberapa paradigma hukum yang dikenal. Pertama, paradigma positisme hukum. Kedua, paradigma naturalisme hukum. Ketiga, paradigma hukum kritis. Keempat, paradigma hukum sosial. Dan kelima, paradigma hukum global. Paradigma hukum yang dominan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, pengaruh positisme hukum terhadap kebijakan publik dan HAM. Yang kedua, pengaruh naturalisme hukum terhadap kebijakan publik dan HAM. Ketiga, pengaruh realisme hukum terhadap kebijakan publik dan HAM. Keempat, pengaruh aliran kritis atau critical legal student terhadap kebijakan publik dan HAM. Dan kelima, pengaruh feminisme hukum terhadap kebijakan publik dan HAM. Keenam, pengaruh hukum ekonomi terhadap kebijakan publik dan HAM. Ketujuh, pengaruh postmodernisme hukum terhadap kebijakan publik dan HAM. Nah, paradigma hukum yang dominan berpengaruh langsung pada bagaimana kebijakan publik dibuat dan bagaimana hak asasi dilindungi. Setiap paradigma memiliki pendekatan yang berbeda terhadap keadilan, hak individu, dan distribusi kekuasaan yang tercermin dalam kebijakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai contoh, paradigma positisme cenderung lebih kaku dan dalam penerapan hukum, sementara paradigma feminisme atau kritis lebih menekankan pada keadilan sosial dan restribusi hak. Apakah hukum dapat benar-benar netral atau selalu dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan tergantung pada perspektif yang digunakan untuk menilai hukum tersebut. Nah, jadi kita akan bahas. Kita masuk ke poin
A. Pendekatan yang mendukung netralitas hukum berpendapat bahwa hukum secara seharusnya adalah seperangkat aturan yang diterapkan secara adil tanpa memihak. Bahwa hukum harus diterapkan berdasarkan aturan yang jelas dan konsisten, terlepas dari pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Dalam pandangan ini, hukum bisa dianggap netral asalkan tidak ada campur tangan dari pihak yang memiliki kekuasaan dalam penegakan aturan tersebut. Kita masuk ke poin B. Pendekatan kritis berpendapat bahwa hukum tidak bisa sepenuhnya netral dan selalu dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan. Teori kritis seperti yang dikemukakan oleh para pemikir Marxis atau penganut teori kritis menekankan bahwa hukum seringkali mencerminkan struktur yang ada dan digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam pandangan ini, hukum dapat dipandang sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kepentingan kelompok berkuasa seperti kelas penguasa atau elit politik. Kita masuk ke poin C. Pendekatan lainnya seperti yang diusung oleh feminisme hukum atau hukum postkolonial juga menekankan bahwa hukum seringkali merefleksikan ketidakadilan yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan gender, ras, atau kekuasaan politik. Oleh karena itu, hukum mungkin tidak sepenuhnya netral, melainkan bisa dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kepentingan yang lebih besar. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya untuk membuat hukum seadil dan sejudiktif mungkin, dalam praktiknya hukum seringkali terpengaruh oleh kekuasaan dan kepentingan. Ingat, hukum seringkali terpengaruh oleh kekuasaan dan kepentingan. Dengan kata lain, meskipun ada potensi netralitas hukum, kekuasaan politik dan sosial seringkali mewarnai penerapan hukum tersebut. Nah, baik, di sini kita masuk kesimpulannya. Paradigma hukum adalah bahwa paradigma ini mengacu pada cara pandang atau model dasar dalam memahami dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Paradigma hukum mencakup berbagai pendekatan atau aliran pemikir yang dapat mempengaruhi cara hukum dibentuk, diterapkan, dan dipaham. Paradigma hukum menggambarkan bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dievaluasi dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang terus berubah. Paradigma dianut dapat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan cara hukum, bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Nah, di sini ada saran. Paradigma hukum dapat terus berkembang untuk menjadi lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman. Baik, di sini kita masuk penutup. Demikian pembahasan dalam materi yang saya susun dalam makalah ini. Semoga dapat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memahami, mempelajari ilmu sosiologi hukum, serta dapat membuka wawasan yang lebih luas tentang berterima kasih memahami apa saja yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada banyak sumber-sumber data dan informasi baik dari buku, internet, dan sumber informasi lainnya yang menyediakan beberapa materi dan penjelasan tentang sosiologi hukum ini sehingga saya dapat diberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas serta pemahaman di dalamnya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini, saya dapat memahami apa saja yang mempelajari rumusan dalam penyusunan dan pemahaman materi ini.
Baik, sekian saya akhiri. Jika ada salah pengucapan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.